bukan untuk bengong, tapi buat kerja. Oh, jadi ini kata Adel, pembantu baru itu. Cantik juga ya. Cuma kamu teriak, nggak ada yang bantuin kamu. Astagfirullahaladzim. Kasian banget Hilma. Saudari Hilma, apa yang Anda buang semalam itu bukanlah darah menstruasi, tapi janin. Usia 4 bulan. Namaku Hilma, umurku 15 tahun. Aku baru lulus SMP dan aku ingin sekali melanjutkan ke jenjang SMA untuk meraih cita-citaku menjadi bidan. Namun itu bukan hal yang mudah buatku. Berbagai cara, penderitaan, penganiayaan harus aku alami dalam hidup ini. Hilma. Pak. Kamu ngapain nih? Mau daftar sekolah? Iya, Pak. Yang di sini siapa? Pak, aku cuma mau sekolah. Nggak bisa. Nggak bisa, udah. Pulang. Pak, ya Allah, Pak. Anaknya makan aja. Sakit. Diam! Pak, aku cuma pengen sekolah. Nggak bisa! Kamu pikir sekolah nggak butuh biaya? Hah? Aku udah capek ngurusin kalian. Mulai sekarang, ya, kamu harus cari uang. Harus cari kerja buat ngurusin ibu kamu yang sakit-sakitan. Pak, aku janji aku nggak akan ngerepotin, Pak. Aku bakal kerja. Sini, ijazah. Ada. Pak, jangan. Pak, jangan, Pak. Jangan, bisa. Pak. Jangan, Pak. Jangan. Pak, jangan, Pak. Kurang ajar kamu ya, udah berani ngelawan Bapak? Hah? Kamu pikir kamu tuh siapa? Kamu siapa? Nggak tahu diri kamu ya? Hah? Pak. Mana nih jasa? Jangan, Pak. Pas ini nggak? Bawa pukul nih. Sini. Kamu tuh siapa? Ada apa? Kamu siapa? Ini jasa. Pas ini. Kenapa sih, Mas? Diam! Anak kamu yang harus diajar. Udah jangan dibelain. Dibilang, jangan dibelain. Salahmu sendiri. Ini semua gara-gara kamu ya. Bapak nggak mau tahu. Kamu mengulang lagi. Hah? Bapak usir kamu. Panggil Bapak. Kamu pikir siapa ini? Ini bukan Bapak kamu. Udah, Pak. Udah memang kami salah, Pak. Udah, Pak. Ingat kamu. Bikin susah aja. Bikin tega. Ingat aja. Penyakit ibuku sangat berat, batuk-batuk sampai muntah darah. Itu yang membuat aku sangat khawatir terhadap kesehatan ibuku. Ya Allah, Ibu badannya panas banget, Bu. Apa Ibu mau mati ya, Nak? Ibu, kita harus ke rumah sakit, Bu, ya. Kita ke rumah sakit aja ya, Bu. Gak usah. Jangan, Nak. Ibu harus tunggu di sini ya. Aku panggil Bapak dulu supaya kita pergi sama Bapak ya. Ibu kan nggak mungkin jalan kaki kalau ke rumah sakit. Gak usah sayang. Jangan, Nak. Nanti Bapak kamu marah lagi dan kamu dipukul. Enggak, Bu. Ibu harus tunggu sini ya, Bu. Sebentar ya, Bu. Hilma. Ayo main lagi. Ayo dong. Ya, pasang baru. Pasang baru. Pak, pulang, Pak. Ibu marah. Kenapa kita harus ke rumah sakit, Pak? Apaan? Ngomong yang jelas dong. Pak, ibu penyakitnya makin parah. Kita harus bawa ibu ke rumah sakit, Pak. Nah, emang saya tukang ojek? Bisa pakai angkot kan? Jam segini udah nggak ada angkot, Pak.
Ya udah tunggu besok. Takut keburu mati? Nggak bisa. Kan tinggal mati aja. Pulang, pulang. Tunggu besok. Pulang. Pak, aku mohon, Pak. Ya udah. Rasakan bisa. Pulang baruan. Jangan boleh pulang nggak? Pulang nggak? Ibu harus kuat, Bu. Ini kita sebentar lagi. Ibu kita sebentar lagi sampai, Bu. Ibu harus tahan ya. Sebentar ya, Bu. Ibu, Ibu, ya Allah, Ibu. Ibu harus kuat, Bu. Ibu sabar ya, Bu. Ini udah mau sampai. Ibu. Pasien mengalami sindrom Mallory Weiss, di mana adanya pendarahan pada selaput lambung atau esofagus. Terus kondisinya parah nggak, Dok? Ibu Anda harus segera mendapatkan perawatan yang intensif, karena saya khawatir pendarahannya bisa berkembang menjadi sirosis atau bahkan kanker esofagus. Ibu Anda harus segera dirawat untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Iya, Dok. Sekarang sebaiknya kamu ke administrasi supaya ibu bisa mendapatkan kamar. Ya, baik, Dok. Mbak, ada kartu BPJS? Saya nggak punya, Suster. Kalau begitu, sesuai peraturan di sini, Mbak harus mendeposit uang perawatan 2 juta. Hah? 2 juta rupiah? Itu nggak bisa kurang ya, Suster. Atau gini aja deh, kalau bayarnya besok gimana, Suster? Yang penting ibu saya dapat penanganan dulu. Maaf Mbak, nggak bisa. Ini sudah peraturan di sini. Untuk pasien mandiri tanpa BPJS, diharuskan membayar deposit. Ya Allah, apakah uang tabunganku mencapai 2 juta? Jadi benar, kamu cuma mau pinjam uang 1 juta aja? Iya Tante, 1 juta aja cuma buat deposit. Kamu tahu nggak, kalau deposit itu uang muka. Nanti biaya perawatan ibu kamu pasti lebih besar dari itu. Oh, gitu ya Tante. Maaf Tante, aku nggak ngerti soalnya. Ya udah, bagaimana kalau Tante pinjemin 3 juta rupiah? Kenapa? Enggak Tante, cuma aku takut nggak sanggup bayar bunganya. Aduh, Tante itu kan tahu kamu lagi kesulitan, apalagi ibumu lagi sakit. Masa saya mau kasih bunga sama orang sakit? Bener Tante. Ya udah, sekarang kamu tanda tangan aja ya surat perjanjian ini. Tante nggak akan kasih bunga, apalagi sama orang sakit. Tapi kira-kira berapa lama ya Tante balikinnya? 1 minggu. Tapi aku takutnya belum bisa ngebalikin uangnya Tante. Gini aja, kamu tanda tangan aja dulu. Nanti kita bicarakan lagi masalah itu. Yang penting biar ibu kamu cepat berobat. Ayo tanda tangan aja. Loh, kenapa? Kau pikir Tante bohong? Enggak Tante, tapi ternyata Tante nggak sepelit dan nggak segalak orang-orang bilang. Ya udah, sekarang kamu tanda tangan ya. Iya Tante. Ini uangnya. Jangan lupa 1 minggu ya. Makasih banyak ya Tante. Iya. Aku permisi dulu.
Ibu ya Allah. Aku belum bisa kehilangan Ibu. Tolong selamatkan Ibu ya Allah. Di mana aku ya? Hilma, kasihan kamu nak. Pasti kamu capek sekali. Ibu haus. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ya Allah, Ibu. Maafin Ibu nak. Ibu haus nak. Ibu haus. Sini, Bu. Ibu bilang dong sama aku kalau Ibu mau minum. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Ibu. Ibu gak tega bangunin kamu nak. Kamu kayaknya capek sekali. Ibu, untung aja infusnya nggak lepas. Coba kalau lepas gimana coba, Bu? Kamu bawa Ibu ke rumah sakit, terus biayanya gimana? Hilma pinjam dari Tante Nesi, Bu. Astagfirullahaladzim. Dia itu kan rentenir nak. Bunganya besar sekali pasti. Gimana kita bisa bayar? Ibu tenang aja. Uang yang Hilma pinjam dari Tante Nesi nggak berbunga, Bu, karena dipinjam untuk biaya pengobatan Ibu, untuk biaya rumah sakit. Apa iya Nesi mau minjemin uang tanpa bunga? Kamu pasti lagi lihat jadwal Ibu kontrol ya? Udahlah Hilma, seminggu ini Ibu baik-baik aja kok. Jadi Ibu rasa Ibu nggak usah kontrol, ya? Bu, kontrol itu penting, Bu, untuk tahu perkembangan Ibu. Udahlah Hilma, masih ada yang lebih penting daripada sekedar kontrol. Iya, betul sekali. Salah satunya kamu harus membayar hutang. Nggak penting kontrol, ya? Kapan kamu mau bayar hutang kamu? Ini sudah seminggu ya? Ya Tante, maaf Tante, tapi aku belum pegang uang. Tante bilang kalau aku ngutang, semuanya bisa dibicarain lagi, Tante. Oh, nggak bisa. Saya tidak bisa memberikan waktu kamu lagi. Sesuai perjanjian, kamu harus bayar hutang kamu sekarang juga. 13 juta rupiah. 13 juta, Tante. Tapi aku kan cuma minjem 3 juta. 3 juta? Kamu ngarang apa? Nih, lihat buktinya ya. 13 juta rupiah. Enggak, Tante, enggak. Ini pemerasan, Tante. Ini pasti palsu. Aku nggak mau bayar, Tante. Aku nggak mau bayar. Aku nggak mau bayar. Oh, kayak gitu kamu caranya. Kamu tahu kan, di sini tertulis 13 juta rupiah. Kamu sudah menandatangani. Berarti utang kamu 13 juta dan kamu sekarang harus bayar. Enggak. Ini pasti pemerasan. Sini, Tante. Jangan aja kamu. Lepasin anak saya, lepasin. Bu, ini nggak benar, Bu. Ini semua nggak benar, Bu. Kalau kalian tidak mau bayar, lebih baik kita lapor polisi. Enggak, Tante. Justru Tante yang akan saya laporin ke polisi karena Tante udah meras saya. Silahkan. Coba aja, mana buktinya? Ayo, kita ke depan. Sita motor itu. Ini urusan apa nih? Ambil motor. Maksudnya apa lu? Saya mau cari gara-gara ya. Terus jelasin dulu dong. Apa maksudnya?
kamu? Aku ditipu sama Tante Nesi, Pak. Kamu kan yang ditipu. Itu berarti urusan kamu. Kenapa bapak yang harus tanggung jawab? Motor bapak hilang, berarti kan kamu jaminkan itu. Hah? Lancang ya kamu yang... Lancang benar kamu jaminkan motor bapak. Bapak kamu tahu? Hari ini harus kamu gantikan. Kalau enggak, patahin tangan kamu. Ya? Bisa kan? Gantikan! Jangan nangis, Rin. Sebetulnya dari awal ibu udah menduga ada yang gak beres dengan utang piutang itu. Ya udah, sekarang bapak udah mengancam, dan bapak pasti akan buktikan ancamannya. Kita coba kembali ambil motor itu ya. Gini aja, saya kan penyalur pembantu. Saya akan menyalurkan kamu untuk jadi pembantu di Jakarta. Dan gajinya akan saya potong untuk melunasi hutang kalian. Kalau memang itu bisa menyelesaikan masalah, saya bersedia jadi pembantu. Bu, Ibu itu kondisinya lagi nggak sehat, Ibu. Ibu jangan kerja dulu. Udah mendingan aku aja yang kerja, Bu. Hilma, Tante Nesi nggak mungkin mempekerjakan kamu. Bertentangan sama hukum. Tenang aja, saya bisa palsukan data-data kamu, sehingga kamu bisa bekerja jadi pembantu di Jakarta. Hilma pamit ya, Bu. Kamu tega ninggalin Ibu, nak. Kalau ada pilihan lain juga aku gak mau ninggalin Ibu. Apalagi keadaan Ibu kayak gini, aku gak mau, Bu. Yang penting kamu terus kirim kabar sama Ibu tentang keadaan kamu, ya, nak. Iya, Bu. Ibu juga harus jaga kesehatan, Bu. Ibu harus sering-sering kontrol. Ibu jangan lupa makan. Banyak istirahat ya, Bu. Iya, nak. Cepetan! Udah lama tau. Mobilnya nunggu tuh. Pergi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya, nak. Buruan! Peluk-peluk lagi. Udah tahu ditungguin. Jadi 1 tahun 15 juta dibayar di muka. Harus bayar di muka ya? Ini nggak bisa 2 kali bayar. Bu, saya tidak mau ambil resiko dengan majikan yang suka gonta-ganti pembantu. Karena itu akan merugikan saya sebagai penyalur. Tapi kamu bisa jamin ya, kalau pembantu ini kabur sebelum setahun. Oh, Ibu tenang aja. Kalau dia kabur, saya ganti dengan pembantu yang baru. Oke, saya pegang ngomongan kamu. Sebentar ya, saya ambil uangnya. Ini uangnya. Oke, terima kasih. Hilma, gaji kamu 13 juta saya potong. Ini sisanya 2 juta. Tante serahin uang ini untuk biaya pengobatan Ibu aja ya, Tante. Oh, ya udah. Nanti saya kasih ke ibu kamu. Ya, makasih, Tante.
sini. Udah bayar mahal malah bengong-bengong. Sini, cepat. Ibu. Sini. Kamu tahu kan? Kamu datang ke rumah saya tidak gratis, saya bayar mahal. Jadi kamu harus langsung kerja. Ini cuci, ini cuci ya. Cuci harus bersih. Pakaian itu penuh noda. Jadi nyuci jangan pakai mesin, manual, pakai tangan. Iya Bu, tapi saya boleh minum dulu Bu sebentar. Apa? Minum? Kerja aja belum, udah banyak permintaan. Gak bisa, kamu harus cepat kerja. Bukan gitu Bu, soalnya dari pagi saya belum makan dan belum minum sedikit pun. Itu urusan kamu, bukan urusan saya. Kamu datang harus kerja, pokoknya harus kerja, kerja dan kerja. Saya bayar kamu mahal, bukan untuk bengong, tapi buat kerja. Ya, nanti setelah selesai kerja kamu boleh minum. Aduh. Jangan banyak dulu, cepetan. Ya Allah. Alhamdulillah udah selesai semua kerjaan. Haus banget. Aduh, minum dulu deh. Siapa suruh kamu minum? Bu, tapi kerjaan saya udah selesai semua Bu. Tadi saya baru aja jemur baju. Siapa yang bilang kerjaan kamu udah selesai? Bu, saya cuma aus Bu, saya pengen minum. Cerewet banget. Minum itu. Sekarang juga kamu ikut saya ke gudang. Makanya jangan lelet kalau jalan. Nih lihat ya, gudang saya semuanya kotor. Saya minta sama kamu untuk beresin. Ingat, gak boleh ada debu. Ngerti? Iya. Nih, sapu ya. Ingat, kamu belum boleh makan sebelum pekerjaan ini semua selesai. Ngerti kamu? Ya, ayo cepat. Jadi ini kata Adel, pembantu baru itu. Cantik juga ya. Yang kayak gini nih, yang bikin betah di rumah. Papa ngapain di sini? Ma, Papa tadi mau ngambil alat fitness Papa, tapi gudangnya sudah dirapiin. Ya lain kali aja lah. Papa jangan macem-macem ya.
main-main sama pembantu. Ma, papa itu nggak macem-macem. Di hati papa cuma ada mama seorang. Swear. Lu ngapain masih di sini? Oh, iya. Papa kesana dulu, Ma. Nih, makan. Makan cepet. Ya Allah, alhamdulillah. Perutku lapar banget dari tadi. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa suruh kamu makan di sini? Memangnya kamu di rumah ini nyonya? Hah? Kamu nyonya di sini? Di bawah kamu. Iya, Bu. Ya Allah, kenapa begini nasibku? Berisik banget. Gak usah pakai nangis, kenapa? Sedih ya? Hah? Sedih jadi pembantu? Ya, makanya kalau mau hidup senang, jangan jadi pembantu. Bukan begitu, Bu. Ya terus apa? Kenapa? Kamu minta dikasihanin? Iya, ya seperti pembantu teraniaya, begitu? Begitu, Bu, maksud saya. Apa sih kamu nih? Katanya lapar, cepet makan. Iya, tadi saya lapar, Bu, tapi sekarang udah nggak lapar. Saya nggak ngerti maksud kamu. Sekarang udah nggak lapar, mau main-main sama saya? Mau main-main? Buka mulut, buka kamu tuh. Ayo, makan ini, makan. Ayo, ke sini, makan ini. Ayo, nah. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi semua ini, ya Allah. Aku benar-benar gak nyangka Bu Adel tega banget kayak gini sama aku. Ibu, halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Hilma, apa kabar kamu, Nak? Aku baik-baik aja, Bu, di sini. Alhamdulillah, Ibu lega dengernya. Ibu sampai khawatir mikirin kamu. Sampai Ibu makan gak enak, tidur juga gak bisa. Bu, Ibu jangan mikirin aku di sini, Bu. Ibu harus makan yang banyak ya, istirahatnya juga harus yang banyak, Bu. Iya. Kerjaan kamu di sana gimana? Kamu kerasan nggak? Iya, Bu. Aku di sini betah banget, Bu. Di sini majikan aku baik banget, Bu. Jadi Ibu jangan mikirin aku ya. Alhamdulillah, syukurlah, Nak. Ibu tadinya udah khawatir kalau majikan kamu itu galak, jahat sama kamu. Tapi ternyata majikan kamu baik ya. Iya, Bu. Ini semua berkat doa Ibu. Oh iya, Bu. Aku titip uang sama Tante Nesi. Apa udah dikasih buat Ibu kontrol? Tante Nesi udah kasih uangnya sama Ibu. Kenapa uangnya nggak kamu simpen aja di sana, Nak? Ya barangkali kamu perlu butuh apa-apa di sana. Butuh apa, Bu? Di sini majikan aku baik. Aku udah ada tempat tidur, ada sikat gigi, ada sabun. Jadi aku nggak butuh apa-apa, Bu, sekarang. Jadi sekarang uangnya itu buat Ibu kontrol setiap hari aja ya, Bu. Jangan sampai telat. Iya, Nak. Ibu pasti akan jaga kesehatan Ibu. Kamu nggak usah terlalu khawatir ya mikirin Ibu. Ya udah, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong lindungi anak hamba ya Allah. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Hilma.
sembuhkanlah semua penyakitnya. Sesungguhnya hamba hanya berikhtiar kepadamu ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu harus cepat sembuh. Ibu harus kuat. Aku bakal lakuin apapun demi ibu. Yang penting ibu harus sembuh. Apapun, apapun. Aku harus kuat di sini. Aku harus bisa bertahan demi ibu. Demi pengobatan ibu. Apa yang aku alami sekarang gak sebanding dengan semua pengorbanan ibu. Ya Allah, tolong angkat semua penyakit ibu ya Allah. Lindungilah ibu. Cuma ibu yang aku punya di dunia ini ya Allah. Perempuan ya, jangan kelemar-kelemar. Ini tugas baru kamu. Cuci mobil. Cepat. Kenapa diam aja sih? Cuci mobilnya. Ya, tidak boleh lecet mobil saya. Semuanya harus kinclong. Dalamnya juga harus bersih. Nggak boleh ada debu. Sekarang kamu cuci mobil. Jadi selanjutnya kamu akan bisa cuci mobil. Cepetan. Cepet. Biar saya aja yang cuci mobilnya. Ini kan tugas saya. Bukan tugas kamu masih banyak. Itu, belum disapu tuh halaman. Biar aja, dia ini harus diajarin. Ini tugas dia yang baru. Cepet cuci, jangan diam aja. Kamu jangan bantu ya, awas, udah sana. Ya, nyapu, ayo cuci. Iya Bu. Sigap dong. Sana. Ya Bu. Aku diperlakukan begitu kasar. Bu Adel sangat membenciku. Dia senang melihat aku menderita. Semua pekerjaan diserahkan kepadaku. Irma! Iya Bu. Cepat sini lari. Iya Bu. Lelet banget. Semua sih. Apa ini? Hah? Ini apa? Apa ini semua? Hah? Lihat. Masih lecek. Lihat nggak? Masih lecek. Iya, masih lecek kan? Saya nggak suka begini cara kerjanya. Kalau nyetrika itu harus licin, nggak boleh sampai seperti ini. Kalau begini lagi, kamu harus ulang semua baju harus disetrika. Kalau tetap masih begini juga, muka kamu saya setrika. Iya Bu, iya. Kenapa mukanya begitu? Hah? Nggak suka? Ayo cepat. Kenapa meja masih kosong? Kamu tuh ngapain aja kerjanya seharian? Kenapa meja kosong? Mana masakannya? Hah? Bu, maaf Bu, tadi saya pas lagi cuci mobil kaki saya kesel, makanya saya susah berjalan Bu. Banyak alasan, biar nggak disuruh kerja ya? Iya, pintar banget kamu tuh ya. Enggak Bu, beneran ini kaki saya sakit banget Bu. Bu. Maaf Bu, apa perlu ibu saya antar, saya supirin gitu? Gak usah, kamu gak usah cari muka deh. Lebih baik kamu jaga rumah. Saya lagi mau sendiri. Ya Bu. Hati-hati ya Bu. Pak. Ibu mana? Barusan aja pergi, Pak. Kesempatan nih. Mumpung si cerewet itu nggak ada di rumah.
kunci lagi pintunya. Astagfirullah. Bapak mau apa, Pak? Kamu santai aja. Kamu mau kan melayani aku hari ini? Astagfirullahaladzim, Bapak jangan macam-macam ya. Saya minta sama Bapak sekarang juga pergi dari sini. Vilma, kamu harus layani aku. Sini. Pak, Bapak mau ngapain, Pak? Pak, tolong, Pak, jangan, Pak. Tolong, jangan. Jangan. Astagfirullahaladzim. Kasian banget Ilma. Bapak kenapa tega banget sama saya sih, Pak? Salah saya apa? Salah kamu. Karena kamu terlalu cantik dan menarik buat saya. Awas ya. Kalau sampai kamu lapor atau kasih tahu siapapun, kamu akan saya pecat. Dan nyawa kamu taruhannya. Dan nyawa ibu kamu akan jadi taruhannya juga. Ngerti? Siksaan dari Bu Adel mungkin aku masih bisa hadapi. Tapi kalau Pak Babroto, aku nggak bisa dia terus-terusan seperti ini sama aku. Aku nggak sudi. Aku harus pergi dari sini. Mau kemana kamu? Kenapa batas? Mau kabur dari sini? Bu, maaf Bu, saya benar-benar udah nggak betah kerja di sini, Bu. Kenapa memangnya kerja di sini? Hah? Susah, berat memangnya kerja di sini. Kamu kalau mau enteng, jangan jadi pembantu, jadi aja bos. Enak aja kamu mau kabur, gak bisa dan gak boleh. Masuk, ayo masuk, masuk. Bu, tunggu Bu, saya nggak bisa Bu. Gak bisa. Diam kamu. Ya Bu. Aja kamu ya. Hah? Bisa. Gak boleh kamu tuh kabur. Mau pergi.
Ini handphone kamu saya sita. Nih, kamu ganti nih. Ganti bajunya, cepetan. Ya, Bu. Lancang banget. Mau kabur lagi. Gak mungkin dia bisa minggat kalau pakai baju jelek kayak begini. Handphone saya sita biar terasa dia. Saya tahu kalau kamu itu sudah banyak tahu. Awas ya kalau sampai kamu bicara sama ibu atau kamu membela Hilma, orang tua kamu yang akan merasakan akibatnya. Ingat itu. Iya, Pak. Gue harus gimana ya? Assalamualaikum. Ya Allah, aku belum sempat kontrol ke dokter. Uangnya malah kepake untuk beli beras. Kalau Hilma tahu, pasti dia kecewa sekali. Tapi aku mau bagaimana? Astagfirullahaladzim. Mas? Aku butuh uang, Tin. Mas, jangan. Bagi sini. Mas, butuh uang sekarang. Aku nggak ada uang, Mas. Mas berkelahi. Kamu bohong kamu. Mas. Ini kamu bisa beli beras. Pasti punya uang dong. Udah dikirim sama ayah makan. Enggak, Mas. Cuma cukup buat beli beras ini aja, Mas. Mas. Mas, tolong. Ini apa nih? Hah? Bohong aja kamu kalau ngomong. Ini apa? Gitu, Mas. Buat aku kontrol besok, Mas. Kamu ya? Kamu selalu mikirin diri kamu sendiri. Kenapa sih? Gak pernah mikirin aku. Aku juga butuh uang. Tolong, Mas. Sekarang, kamu tolong cari pinjaman. Pinjaman ke Nesi. Gak mungkin, Mas. Aku pinjam uang ke Nesi lagi. Yang kemarin aja belum dibayar, Mas. Aku gak mau tahu. Ada uang lagi. Gak ada, Mas. Aku butuh 1 juta. Aku butuh 1 juta. Kalau aku celaka. Mana? Gak ada, Mas. Tolong. Mas, kalau bunuh aku pun aku gak punya apa-apa lagi. Kamu selalu bohong aja, Tin. Aku bisa celaka. Kamu punya anak. Kamu gak lihat? Kalau kamu gak bisa nyari pinjaman sekarang, aku habisin anak kamu. Ini uangnya. Sekarang kamu tinggal tanda tanganin kontrak ini. Ingat ya, bunganya 2% seminggu. Nes, bunganya apa nggak bisa kurang? Kalau kamu nggak mau, sini uangnya kembaliin. Iya. Aku mau. Iya, di sini tanda tangan. Terima kasih, Nes, pinjamannya. Iya. Aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ya? Bagus kamu, Tin. Kamu memang istri yang baik, istri yang berbakti. Tolong Bang, jangan semuanya, Bang. Aku butuh semuanya, Tin. Sisain buat aku sedikit. Aku butuh semuanya, Tin. Kalau kamu mau kontrol, cari pinjaman lagi aja. Kemana? Ke Nesi? Iya. Nggak mungkin, Mas. Utang kita juga udah menumpuk sama Nesi. Bukan urusanku. Bukan urusanmu. Mas, tolong, Mas. Mas, tolong. Udah, Ras! Hilma, bangun.
Iya, Bu. Duh, ya Allah, kenapa pusing banget kepalaku. Hilma, kamu nggak kenapa-napa kan? Aku tuh kayaknya masuk angin deh. Kepalaku pusing banget. Ya udah, kamu istirahat aja ya, biar aku yang gantiin lap mobilnya. Jangan. Aduh, nanti kalau ibu tahu bisa marah. Gini aja deh, kalau misalkan kamu bantuin aku, kamu tolong beliin obat sakit kepala ya. Ya. Jangan-jangan ini mah hamil. Aduh, aku bingung harus gimana. Pak Broto sangat berbahaya. Anak buahnya bisa saja ngabis keluarga aku. Aduh. Tolongnya beliin, kamu bantuin aku kan. Minta tolong beliin minyak angin juga sekalian. Iya. Ya, makasih ya. Allah, obatku udah habis. Ya Allah, aku masih sakit. Obat udah habis dan gak punya uang buat ke dokter. Sudah 4 bulan Hilma gak menghubungi aku. Au, bro. Ya Allah, aduh, perut aku sakit banget. Aku belum pernah sakit perut kayak gini. Astagfirullahaladzim, ada orang buang janin. Siapa? Ada apa ya, Pak? Ada orang buang janin, Bu. Ada yang aborsi, Bu. Mau banget ya, Bu. Kita harus lapor polisi ya. Ya, Bu, cepat, Bu, cepat, Bu. Halo, kantor polisi. Apa? Aborsi? Gak mungkin lah Pak saya melakukan itu. Tapi janin ini ditemukan di tempat sampah rumah Anda. Di tempat sampah rumah saya? Iya. Kurang ajar Bang, benar-benar. Saya tahu Pak orangnya. Sebentar ya Pak. Sini kamu. Kurang ajar. Kamu udah melakukan aborsi ya di dalam rumah saya? Aborsi, Bu? Jangan pura-pura nggak tahu deh. Kamu sudah melakukan perbuatan terkutuk di dalam rumah saya. Bikin malu kamu nih. Lihat deh, polisi sampai datang ke dalam rumah saya. Bu, tapi saya benar-benar nggak tahu aborsi itu apa. Udah deh, gak usah pura-pura. Sok polos banget muka kamu. Ngaku aja. Sungguh, Bu, saya benar-benar nggak tahu aborsi itu apa, Bu. Aborsi? Jangan-jangan selama ini Hilma hamil. Apa benar Anda yang membuat plastik ini di tempat sampah depan? Iya, jadi Pak, semalam itu memang perut saya sakit. Ternyata pas saya cek itu saya menstruasi dan mensnya itu menggumpal dan kental. Makanya saya buang ke depan. Gawat, aku harus berbuat sesuatu. Saudari Hilma, apa yang Anda buang semalam itu bukanlah darah menstruasi, tapi janin. Usia 4 bulan. Bener-bener perempuan kurang ajar. Dosa tau gak kamu tuh? Udah membunuh lagi. Ngaku, siapa laki-laki? Ngaku! Pak, saya kenapa, Pak? Ingat utang budi keluarga kamu sama saya. Dan kamu juga harus ingat, saya bisa menghabisi keluarga kamu kalau kamu tidak ikuti perintah saya. Terus, saya harus ngelakuin apa, Pak? Kamu harus akui kalau kamu yang perkosa Hilma.
Enggak, Pak. Saya nggak ngelakuin semua itu, Pak. Saya nggak mau, Pak. Kamu berani ngelawan saya? Hah? Enggak, Pak. Kalau kamu ingin Hilma dan keluarga kamu selamat, kamu ikuti perintah saya. Ingat, saya bisa melakukan apapun yang saya mau, termasuk menghabisi nyawa Hilma dan orang tua kamu sekalipun. Ngerti kamu? Ya, saya akan melakukan semua yang Bapak perintahkan. Bagus. Ngaku! Sabar, Bu. Sabar. Biarkan dia bicara. Ibu diam dulu. Ayo katakan. Siapa yang melakukannya? Kamu gak usah malu dan takut. Jadi melakukannya itu. Ini dia pelakunya. Dia yang sudah memperkosa sampai Hilma hamil. Dan dia juga yang sudah mengaborsi. Apakah benar Anda yang melakukan perbuatan keji itu? Benar, Pak. Saya yang melakukan semua itu. Kalau begitu, kalian berdua harus ikut kami ke kantor polisi. Dan kalian harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Iya, Pak. Baik, bawa dia, Pak. Sabar. Mari, ayo. Untung Papa bergerak cepat. Mas Bay udah lama curiga tentang hubungan rahasia mereka. Benar-benar keterlaluan. Terkutuk tuh perempuan. Berani-beraninya membunuh janin. Mukanya aja lugu. Ternyata bejat. Kalian berdua ditahan di sini sambil menunggu proses penyidikan lebih lanjut. Pak, tolong bebasin saya, Pak. Saya nggak melakukan aborsi, bahkan saya nggak tahu kalau saya hamil, Pak. Itu bukan aborsi, itu keguguran, Pak. Tunggu sampai proses penyidikan selesai. Pak, tolong bebasin saya, Pak. Pak. Hilma, kamu yang sabar ya. Hidup emang terkadang nggak adil. Tapi yakinlah, ini semua ujian yang harus kita lewati. Pak, kamu kenapa mengakui perbuatan yang gak kamu lakuin? Aku diancam sama Pak Broto. Kalau aku nggak mau ngikutin perintahnya, kamu bakal dicelakai. Orang tua aku juga bakal celaka. Aku nggak mau itu terjadi. Ya Allah, Pak Broto benar-benar jahat. Tega banget sih. Janjinya bulan kemarin, molor. Katanya bulan ini, molor lagi. Kalau memang nggak bisa bayar, jangan minjam. Ya bisa harus gimana, Nes? Saya benar-benar nggak punya uang. Udah, sekarang juga kamu harus bayar utang kamu. Nes, tolong Nes. Tolong saya kasih waktu ya seminggu lagi. Karena saya benar-benar nggak punya uang. Kamu bunuh saya sekarang pun juga nggak ada artinya. Oke, baik. Saya kasih kamu waktu 1 minggu lagi. Tapi kalau dalam waktu 1 minggu kamu molor lagi, saya akan jebloskan kamu ke penjara. Astagfirullahaladzim. Mulai hari ini, kalian berdua bebas. Silahkan. Alhamdulillah, akhirnya kita bebas. Kita bebas. Tapi Pak, kita kenapa bisa bebas ya? Menurut hasil pemeriksaan laboratorium, janin itu sudah meninggal cukup lama di dalam kandungan. Jadi bukan proses aborsi. Dan kalian bebas. Alhamdulillah ya Allah. Dan pesan saya, kalian berdua jangan melakukan hal terkutuk ini lagi. Iya Pak, makasih ya Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku bebas. Makasih ya Pak. Sama-sama.
kasih Pak. Alhamdulillah, akhirnya kita bebas. Iya, alhamdulillah banget nih. Kita bisa menghirup udara segar lagi. Dipa, makasih banyak ya bos mau pengorbanan kamu. Aku bener-bener nggak tahu harus gimana balesnya. Ya udahlah, nggak usah dipikirin lagi. Aku udah ikhlas kok sama semua ini. Yang penting sekarang kamu udah selamat dan kamu bisa menghirup udara segar lagi. Oh ya, kamu sekarang mau kemana? Aku juga belum tahu. Kamu nggak balik kerja di rumah Bu Ada lagi? Enggak. Aku udah nggak mau balik ke sana lagi. Aku pengen pulang sekarang. Lagian juga nggak ada alasan kok mereka harus maksa aku balik ke sana. Ya udah, kalau gitu kamu aku antar pulang ya. Ayo. Loh, kok malah bengong sih? Pasti kamu udah kangen kan sama ibu kamu? Ya udah ya. Ya Allah, pertemukan hamba dengan Hilma ya Allah. Ibu, Ibu. Ibu ini aku, ya Allah. Hilma, terima kasih ya Allah. Engkau mendengar doa hamba ya Allah. Ibu harus kuat, Ibu harus sembuh. Ibu bisa ketemu kamu lagi sayang. Kamu siapa ya? Ini teman aku Bu, namanya Dipa. Dipa, Ya Bu. tolong jaga Hilma baik-baik ya nak. Insya Allah ya Bu. Hilma, lebih baik sekarang kita bawa ibu kamu ke rumah sakit. Yuk. Aku udah gak punya uang. Aku masih ada kok sedikit uang. Ayo. Bu, ayo kita ke rumah sakit ya Bu. Dok, gimana dok? Gimana keadaan ibu aku dok? Kenapa Anda tega bermain-main dengan kesehatan ibu Anda sendiri? Dari daftar rekam medis ini, ibu Anda pernah dirawat di rumah sakit ini. Tapi kenyataannya, tidak sekalipun ibu Anda datang untuk kontrol. Kondisi ibu Anda sudah sangat parah. Saat ini, kanker esofagusnya sudah masuk stadium 4. Hanya mukjizat yang bisa menyelamatkan beliau. Sabar ya Mbak. Ya Allah, selamatkan ibu ya Allah. Hilma, kamu yang sabar ya. Bagaimanapun kondisinya, itu udah takdirnya. Ibu, Hilma sayang, ibu maafin aku Bu. Aku benar-benar nggak tahu kalau kondisi ibu kayak gini. Kamu gak perlu minta maaf nak, karena kamu memang gak salah. Ibu bahagia kamu bisa pulang nak. Yang penting ibu bisa lihat kamu lagi. Ibu lupa namanya. Kamu sih, kamu. Nama saya Dipa Bu. Dipa, ya. Ibu titip Hilma sama kamu ya nak. Tolong jaga dia baik-baik. Karena Hilma udah gak punya siapa-siapa lagi. Iya Bu, saya janji akan jagain Hilma. Ibu nggak usah khawatir ya. Yang penting sekarang ibu harus bertahan. Ibu harus kuat. Ibu pasti cepat sembuh. Ibu harus kuat Bu. Ibu harus kuat. Ibu nggak boleh tinggalin aku Bu. Bu. Setiap yang bernyawa pasti akan mati nak. Semua cuma masalah waktu. Dan ibu udah ikhlas bila waktunya ibu adalah sekarang. Enggak Bu, ibu harus kuat. Gak boleh tinggalin aku Bu.
illallah. Illallah. Muhammad Rasulullah. Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu jangan tinggalin aku, Bu. Ibu bangun. Ibu bangun. Jangan tinggalin aku. Ibu. Hilma, gimana kabar ibu kamu? Ngapain Bapak kesini? Bapak seneng kan ngeliat ibu udah meninggal sekarang? Seneng kan, Pak? Bapak nanya, ibu kamu udah meninggal belum? Sejak kapan Bapak peduli sama ibu? Ngapain Bapak nanya-nanya ibu? Bapak seneng kan ngeliat ibu udah meninggal? Ibu udah meninggal? Udahlah, Pak. Bapak nggak usah pura-pura sedih. Aku tahu ini semua keinginan Bapak kan? Dasar anak gak pernah diajarin ngomong sama ibunya ya. Hah? Ibu kamu gak pernah ngajarin? Ngomong, yang bener. Apa yang aku bilang barusan itu semuanya kenyataan, Pak. Uang yang aku kasih ke ibu buat kontrol rumah sakit, Bapak ambil kan? Makanya sekarang kondisi ibu semakin parah dan akhirnya meninggal. Jangan banyak bicara kamu. Asal sembarangan aja ngomong. Emang Bapak lebih senang lihat ibu meninggal kan daripada Bapak berhenti judi? Bapak ini manusia macam apa sih, Pak? Tega banget, Pak. Tampar lagi, Pak, kalau berani. Ayo tampar. Jangan jadi pengecut, Pak. Ayo tampar aku buruan. Cukup, Pak. Jangan mainan tangan lagi. Kamu ikut campur urusan orang. Justru ini jadi urusan saya, Pak. Karena sebelum meninggal, Bu Enti nitip Hilma kepada saya. Jadi saya nggak akan ngebiarin siapapun nyakitin Hilma. Oh, mau jadi pahlawan kesiangan kamu ya? Ini sama aja kamu nantangin aku nih. Udah siap kamu? Berhenti! Ada apa ini? Kalian jangan ribut di sini. Ini rumah sakit, tahu? Diam! Lihat ya. Ayo. Aku akan bikin perhitungan sama kamu. Siapa nanti yang pengecut? Kamu atau saya? Tidak, kamu jangan ribut di sini. Iya, Pak. Dipa kamu gak apa-apa kan? Iya, aku nggak apa-apa. Maafin aku ya. Aku tadi kesel banget ngeliat Bapak, aku nggak bisa kontrol. Ya udah, nggak usah dipikirin lagi. Yang penting kan ini udah selesai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bu, istirahat dengan tenang ya, Bu. Ibu sekarang udah gak ngerasain sakit lagi. Maafin aku ya, Bu. Aku belum bisa jadi anak yang berbakti. Hilma, mau sampai kapan kamu seperti ini? Kamu harus ikhlas merelakan kepergian ibu kamu, supaya arwah ibu kamu tenang di sana. Aku cuma belum bisa kehilangan ibu. Ibu tuh sayang banget sama aku, dan itu nggak aku dapetin dari ayah tiri aku. Tapi kalau kamu meratapinya terus seperti ini, adanya kamu menyiksa arwah ibu kamu. Karena setiap arwah yang sudah meninggal akan disiksa dalam kubur akibat ratapan sanak keluarganya di dunia. Ayo kita pulang. Pulang dulu ya, Bu. Ternyata kamu ada di sini, Hilma. Tante mau ngapain ke sini? Tentu saja mau menziarahi makam ibu kamu. Kenapa? Memangnya ada yang salah? Bohong, Tante. Udah mendingan Tante bilang aja deh, Tante mau ngapain ke sini? Aduh. Saya memang suka sama gayamu, anak manis.
Baiklah, kalau kamu memaksa. Saya mau bilang kalau kamu harus bekerja lagi di rumah Ibu Adel sekarang. Maaf Tante, aku lagi berduka. Tante kalau mau tunggu beberapa hari lagi aja ya. Nggak bisa, sayang. Ya udah kalau gitu aku juga minta maaf Tante, aku nggak bisa. Lepasin dia. Bawa sekalian. Apaan ini? Apaan sih? Lepasin. Lihat ini. Ini semua utang ibumu. 5 juta rupiah. Dan itu belum termasuk dengan hitungan bunga. Dan kalau kamu memutus kontrak secara sepihak, kamu akan dikenakan penalti. Kamu harus bayar 15 juta rupiah. Enggak. Ini pemerasan Tante. Aku bakal ngelaporin Tante ke polisi. Silahkan. Berarti kamu memasukkan diri kamu sendiri ke penjara. Lihat surat ini. Baca. Ya Allah, seandainya ini benar, tolonglah aku keluar dari masalah ini ya Allah. Sekarang juga kamu bersihin semuanya. Ingat ya, nyucinya harus bersih. Saya nggak suka kalau kamu nyucinya nggak bersih. Cepat. Dipilih Bu sayurnya Bu. Dibantuin sih Bang. Ini masih seger-seger Bu. Nih ada kangkung, bayam. Wortelnya sebungkus berapa? 3.000 Bu. 3.000, 2.000 aja ya? Iya ada buat Ibu. Halo sayang. Kalau Ibu apa nih? Kepiting 2.000. Rupanya cowok yang so jago itu jadi tukang sayur ya. Awas kamu. Aku harus gagalkan usaha kita. Siapa kalian? Siapa kalian? Kali ini kamu gak akan selamat ya. Bangunin! Ya, bangun dulu! Kamu jangan coba-coba ya. Gagalkan Hilma. Sebab Hilma akan tetap jadi pembantu. Dan dia akan tetap jadi lumbung uang buatku. Mengerti? Hah? Mengerti? Halo sayang. Halo Pak. Papa di mana? Aku lagi di jalan mau ke kantor. Ada apa? Nggak apa-apa. Cuman mau ngasih tahu aja, Mama mau ke arisan ya, Pak ya? Boleh ya? Iya nggak apa-apa. Hati-hati di jalan ya Ma. Have fun. Dapat kesempatan lagi. Siapa yang bertamu jam segini? Iya sebentar. Iya sebentar. Bapak? Bapak mau ngapain Pak? Kamu tenang. Mumpung ada orang, saya minta dilayani. Lepasin Pak, lepasin. Hilma. Lari kemana? Ayo, layani aku.
Tunggu. Semua lari kemana? Mendingan sekarang kita bersenang-senang. Mau kemana? Jangan dekatin saya nggak Kamu sudi. harus layani aku. Saya nggak sudi melayani Anda. Sini. Astagfirullahaladzim. Pak! Astagfirullahaladzim. Pak Broto! Pak Broto! Ya Allah, Pak Broto! Pak Broto! Telepon polisi. Saya harus laporkan ini semua. Halo, kantor polisi. Sudah terjadi pembunuhan di dalam rumah saya. Iya, di Jalan Mengkudu, Pak. Bu, demi Allah saya nggak ngelakuin itu, Bu. Enggak, Bu. Demi Allah saya nggak melakukan itu, Bu. Aja. Sini kamu. Mau kemana kamu? Kurang ajar. Bu, lepasin saya. Bu, saya nggak membunuh, Ibu. Kamu membunuh suami saya. Lepasin. Kali ini pelakunya adalah seorang pembantu rumah tangga yang berinisial HL. Telah membunuh seorang majikannya yang berinisial B dengan mendorongnya ke sebuah tangga. Jenazah saat ini sudah dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sedangkan HL berhasil diringkus oleh polisi. Itu kan rumah Ibu Adel. Jangan-jangan? Pak, tolong bebasin saya, Pak. Saya nggak bersalah. Saya hanya membela diri, Pak. Sudah diam. Nanti berikan kesaksian di depan penyidik. Pak, tolong saya, Pak. Pak, tolong bebasin saya, Pak. Pak. Ya Allah. Gua menang ya. Gua menang nih. Waduh. Ini masa menang tiap sampai 5 kali begini pakai dukun begini. Ablah sembarangan lu. Pokoknya gua menang. Yang mulia, saya bukan pembunuh, saya hanya melakukan pembelaan. Tapi berdasarkan saksi dan olah TKP, bahwa Anda telah terbukti dengan sah dan meyakinkan Anda telah melakukan pembunuhan berencana. Demi Allah yang mulia, saya hanya membela diri. Pak Broto itu mau melakukan hal tidak senonoh sama saya. Gak mungkin yang mulia. Suami saya gak mungkin seperti itu. Suami saya laki-laki terhormat. Saya nggak bohong yang mulia. Pak Broto itu sudah berkali-kali melakukan hal keji sama saya tanpa sepengetahuan Ibu Adel. Saudari terdakwa,
apakah Anda punya bukti atau saksi bahwa almarhum Pak Broto telah berbuat tidak senonoh kepada Anda? Ada, Yang Mulia. Ini pembantu saya. Ini Yang Mulia, saya punya bukti. Bukti pelecehan Pak Broto terhadap Hilma. Boleh saya lihat? Ini Yang Mulia. Dan seharusnya yang dihukum berat adalah Bu Adel. Karena dia sudah memperlakukan Hilma di luar batas kemanusiaan. Dan di sini ada bukti, beberapa gambar kalau Bu Adel menyiksa Hilma. Ini semua nggak benar. Kamu jahat sekali ya. Kamu benar-benar mau fitnah. Ini nggak benar. Ini bohong. Ini fitnah. Ini semua fitnah, Pak. Maaf, Bu. Dalam kasus ini Ibu harus diperiksa. Silakan, Bu. Pak, Sidang ini saya skor. Aduh. Pak, makasih ya kamu udah ngasih kesaksian. Iya, sama-sama Hilma. Aku juga udah janji sama kamu kalau aku bakal keluarin kamu dari masalah kamu ini. Dan aku akan membuktikan janjiku itu. Berdasarkan kesaksian Diva, akhirnya polisi menyelidiki ulang atas kasusku. Dengan delik yang berbeda, akhirnya polisi membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Dan aku hanya membela diri. Korban memutuskan untuk tidak melanjutkan kasus. Dengan demikian, Anda bebas. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak ya. Ya Allah, terima kasih. Berterima kasihlah kepada Hilma. Tanpa permintaan dia selaku korban, kasus ini tidak bisa dihentikan. Hilma, terima kasih ya. Terima kasih ya. Ya Bu. Hilma, hati kamu benar-benar mulia banget. Alhamdulillah, Bu Adel udah dapat hidayah dari Allah. Terima kasih. Saya harap kalian berdua mau tinggal di sini. Kebetulan sekarang ibu sendiri, anggap aja rumah ini sebagai rumah kalian berdua juga. Dan kalau kalian berdua mau, anggap aja ibu ini sebagai ibu kalian juga. Bukan saya menolak, Bu. Tapi banyak hal yang harus saya lupakan dari rumah ini. Hilma, maafkan saya. Saya benar-benar jahat sama kamu. Maafkan saya. Saya sudah melakukan. Setiap hari selalu menjahatkan kamu. Kalau boleh saja waktu diulang, saya ingin menghapus semuanya. Saya ingin menghapus semua kejahatan saya. Bu, saya udah maafin ibu kok. Tapi saya sudah memutuskan untuk tinggal di kampung, biar lebih dekat dengan makam ibu saya. Hilma, kamu benar-benar anak yang sangat baik.
Istirahatlah dengan tenang, Bu. Aku nggak akan pernah berhenti merindukan Ibu. Suatu saat nanti pasti kita bakal ketemu lagi ya, Bu. Ibu yang tenang ya di alam sana. Nggak usah khawatirkan Hilma lagi. Aku janji akan penuhin semua pesan Ibu untuk ngejaga Hilma. Dan tahun ini Hilma mau sekolah lagi, Bu. Dia mau mengejar mimpi-mimpinya yang telah tertunda.